Orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing di orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya itu pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezeki ning entekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi pakaian sing ngene iki, paham ya? Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis. Antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman kalau ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Itu tak takoki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutung. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak Dep Ali terus mutung anti silatur rohim minggat. Minggat sementing rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qotkur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kang elang. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kowe mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, dari kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurumat apa? Kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggap kiai kayak ketua geng. Mereka kiai ini ngomong tengok-tengok mulang. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai ketua geng. Terus gede gue bilang tahu apa? Melarat. Kau melarat itu uangnya lah. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama kan. Mereka dede ora roh ibadah. Jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam tempel. Jaga ketua preman terus setoran ngono. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono. Oke agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pengen. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumah ya pengen. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang payu rapi yo rapi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku dadi. Saya tuh pernah gitu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah kamu dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono itu. Jadi kaget tuh. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya lagi. Tanya, apa betul gitu? Oh iya betul. Betul sekali. Wah. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya,
Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi mau sekali iso bayang no itu. Pikir wis beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Kumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mutalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Tapi wah ada dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Saya YouTuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Itu jenenge dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng. Barang ra ono kok wujud to barang sing ono. Kakek milih gendeng apa waras? Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti karena kita Fatihah. Apa menerima logika karpean? Nah kalau menerima aku iso niru saya tadi. Paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya ra pas. Saya balenin nah. Pokoknya kalau harus godo. Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolahnya sak kru. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum buat banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo jadi bocor nawa. Ya ono didik. Sing guru umumnya jumburul guru. Ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang. Ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia. Ini barang dunia kok. Kurang ajar. Nara percaya tak ono bis balu. Iya gitu. Itu sosokan nih.
Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku ya terus mending ngene. Ya nek ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujian bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku ono niku. Aku ya ora tau bayangno ana diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Kan apa tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene, apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene. Iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Apa tenan wong. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo terus sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes lah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Nah, Nabi orang Nabi dia itu mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu aimah. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonceng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti iki ben anak putu kula kiat sholat iki sukani dhuwit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba tapi yang disebut itu sholatnya dulu bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan ngene, Gusti, anak putu kayak duwe sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti, anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Apa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso. Aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik cara ilmu usul fikih kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Kan Indonesia bangkrut tuh.
Enggak privat gak nurukin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Kan dia nanti matematika, pokoknya laporan gak ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no. Hanya santri itu biasa, misalnya badi 900.000. Mbok badi 1.200 ya. Saya umur pokoknya bangsa koma itu apa kan? Angel bulat. Repot.